Hai guys, ini adalah reading untuk Cancer di bulan April 2020. Energinya kolektif, bisa cocok, bisa enggak, bisa ini energi kamu, bisa energi orang di lingkungan kamu. Dan juga ini bersifat general, energi semua orang, jadi nggak bakal cocok semua orang. Jadi kalau misalnya nggak cocok untuk kamu bisa lihat lagi di Sun, Moon, Rising, Venusnya kamu. Dan kalau masih nggak cocok, nggak usah dipaksa-paksain, ya. Dan ini tentang isi hati dia ke kamu untuk Cancer di bulan April 2020. Oke, kita mulai aja. Di sini ada si King of Pentacles, di sini ada si Nine of Pentacles, di sini ada si The Moon, di sini ada si Eight of Cups, di sini ada si Ten of Wands, di sini ada The Fool, di sini ada The Tower, di sini ada si Queen of Wands, di sini ada si Four of Swords, dan di sini ada si Eight of Wands, dan di bottom of the deck-nya ada si Princess of Swords. Energi yang mempengaruhi dia di bulan April 2020, di sini ada si apa sih yang lagi dia rasain gitu ya. Di sini ada si King of Pentacles, yang dimana si King of Pentacles ini bercerita tentang kebijaksanaan, empati, sensitif, ya, kematangan, atau bisa juga tentang mungkin dia adalah seorang yang supel atau ramah, ya, seorang yang loyal, atau juga bisa di sini dia lagi mencoba untuk bijaksana, mencoba untuk berempati, mencoba untuk menjadi seseorang yang lebih dewasa dari sebelumnya gitu. Namun dia cenderung sensitif di sini. Orang yang cukup sensitif, dan dia lagi berusaha untuk mendewasakan diri gitu. Nah, di sini ada si Nine of Pentacles, yang dimana sebagai hambatannya, seperti yang aku bilang tadi, seseorang yang lagi berjuang untuk bisa bijaksana, empati, matangnya secara pikiran, dan juga dewasa gitu. Tapi cukup sulit ya, karena di sini dia harus mencintai dirinya sendiri dulu, baru dia bisa mencapai si King of Pentacles ini. Kalau enggak dia harus menjatuhkan egonya, karena di sini dia masih punya ego, dia masih sensitif banget jadi orang, dan dia juga kadang-kadang cenderung lari dari kenyataan gitu. Nah, di sini dia di hambatannya ini kesulitan dalam mencintai diri sendiri atau kesulitan dalam menjadi si ini gitu, seorang yang dewasa. Nah, kita lihat di akar permasalahan. Di sini ada si The Moon, yang dimana akar permasalahannya terlalu banyak hal-hal yang ditutup-tutupi, seperti yang aku bilang tadi. Seorang yang penuh rahasia di sini, dan juga banyak yang ditutup-tutupi. Bisa saja ini kamu, atau mungkin orang yang sedang kamu fokuskan. Terlalu banyak hal-hal yang enggak jelas gitu, hal-hal yang ditutup-tutupi, hal-hal yang membuat resah, hal-hal yang menjadi beban nantinya gitu ya, hal-hal yang membuat resah gitu ya, membuat jadi overthinking juga. Nah, kita lihat bagaimana sih dia melihat kamu. Di sini ada si Eight of Cups, yang dimana dia sedih ya, mungkin kamu pergi dari hubungan ini untuk bisa menjadi seseorang yang si King of Pentacles, atau mungkin kamu lah dengan keadaan ini karena terlalu banyak rahasia di sini sehingga kamu memutuskan untuk pergi. Ini bisa vice versa, bisa dia yang memutuskan untuk pergi, atau mungkin kamu. Ya, jadi sesuaikan dengan situasi dan kondisinya. Intinya seorang di sini pergi sehingga membuat pasangannya bersedih. Yang mana aku lihat di sini keduanya sedih hubungan ini berakhir. Mungkin kalian pisah, atau mungkin kalian break dulu. Ya, di sini di masa lalu ada si Ten of Wands, yang dimana sebagai beban. Ya, seperti yang aku bilang tadi, terlalu banyak hal-hal yang ditutup-tutupi sehingga itu menjadikan kalian jadi beban gitu. Yang memikunya kalian berdua, ya, padahal tujuannya sama. Intinya apa? Tidak adanya keterbukaan gitu.
saling mendam satu sama lain sehingga menjadi beban. Terlalu banyak rahasia, terlalu banyak drama di sini. Oke, kita lihat di masa depan. Di sini ada The Fool. Ya, kita lanjut aja dulu di isi hati dia ke kamu. Di sini ada The Tower, yang dimana ya seseorang yang egonya tinggi ini, ada seseorang yang egonya tinggi. Di sini ada momen The Tower yang dimana dihancurkan egonya, ya, dihancurkan egonya agar bisa menjadi seorang yang lebih dewasa, seorang yang lebih bisa berempati terhadap lainnya. Isi hati dia ke kamu. Di sini ada si The Tower, ada si Eight of Cups di sini, yang dimana setelah kamu pergi, ya, setelah kamu pergi, dia baru tahu kalau ternyata kamu itu penting gitu, you are important to them, dan dia tahu dia butuh kamu gitu. Di sini egonya kayak dihancurkan sehancur-hancurnya gitu dengan kepergian kamu. Makanya dia mulai mencari tahu, mulai menyelami dirinya tentang apa sih masalah di hubungan ini, kenapa sih hubungan ini kayak gini gitu. Dan ternyata itu egonya tadi, seorang di sini egonya cenderung gede. Nah, makanya di sini dihadirkanlah momen The Tower, yang dimana harus jika memang ingin mencintai diri sendiri, ingin menjadi seorang yang jauh lebih dewasa, ya kita harus mencintai diri sendiri dulu. Makanya dihancurkanlah si ego ini. Kita lanjut aja di situasi lingkungan. Di sini ada si Queen of Wands, yang dimana situasi lingkungannya dia memaksa dia untuk bisa menjadi seorang yang lebih bijaksana, seorang yang lebih seorang yang lebih percaya diri, murah hati, dermawan, performer gitu ya. Nah, seorang yang lebih bisa mencintai dirinya sendiri, seorang yang tahu apa yang dia mau, seorang yang lebih dewasa, seorang yang lebih bijak gitu. Ini situasi lingkungannya yang mempengaruhi dia. Mungkin ada beberapa hal atau mungkin orang-orang yang mempengaruhi dia untuk bisa menjadi seperti itu. Hal-hal yang membuat dia menjadi lelah dengan beban ini sehingga dia mengganti pola pikirnya dia. Nah, di sini ada si Four of Swords, yang dimana sebagai pesan semesta, ya, ada si The Tower, ada si Four of Swords, yang dimana penghancuran ego itu, yang dimana bisa dibilang kayak proses awakening gitu ya. Jadi dia ini kayak menyendiri dulu gitu, menyendiri, menjauh dari keramaian untuk menenangkan diri sembari untuk menata kembali hidupnya. Ini bisa saja kamu, bisa saja dia. Dan seorang yang dihancurkan egonya tadi juga proses itu ya, proses awakening, yang dimana dia harus bisa berdamai dengan dirinya gitu, mencari tahu apa sih yang sebenarnya terjadi, apa sih yang dia harapkan di hubungan ini, bagaimana di hubungan ini sampai seperti ini gitu ya. Nah, intinya dia kayak mikir jalan keluar juga. Nah, kita lanjut aja. Di sini ada si Eight of Wands, yang dimana sebagai outcomes-nya ya membutuhkan komunikasi, bahkan ada komunikasi nanti, atau di sini seorang membutuhkan komunikasi dengan pasangannya karena pasangannya sudah pergi jauh di sini. Nah, dia membutuhkan komunikasi, kangen ya, mungkin, atau bisa saja di sini memulai komunikasi, karena di sini di bottom of the deck-nya ada si Princess of Swords, yang dimana dia stalking pasangannya dari jauh untuk bisa komunikasi, mencari waktu yang tepat untuk bisa komunikasi dengan pasangannya, mungkin memperjelas situasi atau mungkin meminta maaf juga bisa, karena di sini dia cukup sedih ya, dia terpukul. Dan juga kehancuran ego di sini, proses awakening, yang dimana aku nggak bisa janjiin nih kapan terjadinya, tergantung pribadi masing-masing ya. Kalau cepat proses awakeningnya, mungkin dia bakal kontak kamu. Cuman ya dia stalking kamu dari jauh.
sampai sekarang. Dan di sini ada si Five of Pentacles, yang dimana dia sedih kehilangan kamu, dia merasa nggak berdaya, dia merasa sendiri, lonely, dia merasa kehilangan, dia merasa payah gitu, dia merasa bodoh. Ya, di sini ada si Five of Swords, yang dimana mungkin ada hal-hal yang pernah dia lakukan di masa lalu, ya seperti yang aku bilang tadi, banyak hal-hal yang dia tutup-tutupi, yang dimana akhirnya pasangannya meninggalkannya dan dia merasa menyesal akan hal itu karena sifat kekanak-kanakannya. Padahal kalian mempunyai tujuan yang sama, seperti yang aku bilang tadi, kalian mempunyai tujuan yang sama, tapi jadi beban berat karena tidak adanya keterbukaan di sini. Ya, padahal perlunya keterbukaan. Ada the Wheel of Fortune, ada Ten of Pentacles di sini. Akan ada hal baik nantinya kalau kalian bisa menyelesaikan masalah ini dengan pikiran terbuka, dengan kedewasaan tanpa adanya ego tadi. Ya, karena itu sudah dihancurkan di sini, yang dimana kamu dipaksa untuk bisa dewasa dalam menyikapi semua permasalahan. Oke, segitu saja untuk si Cancer. Semoga resonate. Kalau resonate jangan lupa subscribe, like, comment, share, dan sampai jumpa di video selanjutnya.